Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Soalnya Bapak juga masih muda, teman-teman juga masih muda. Ini kelas 11 IPS ya. Ya Pak. Oke. Sebelum dimulai, kita absensi dulu. Ini eranya sudah digital, jadi ini hanya formalitas. Kita absen pakai laptop. Semakin sini soalnya zaman semakin ngeri. Semakin maju. Ya, semakin maju. Kita pakai kayak gini lah. Oke, absensi siswa kelas 11 IPS. Yang pertama, Rahman. Dewa. Hadir. Dayat kaget. Tidur Mas Pak. Tadi saya bangunkan. Oh. Bangun. Masih kagetan ya? Ya masih kagetan apa ya Pak? Kagetan. Pantas namanya ada kagetnya. Sulaiman Sanyo. Pak, tadi pas saya jemput masih mandi. Masih mandi? Iya Pak. Oh, ada sanyonya ini loh. Pulang mandi Pak. Ya. Terus Rodi Jahit. Dia diberi sama Pak. Jadi tidak mau sekolah. Oh, nggak dikasih uang saku. Iya. Oh, alah. Terus alasan ya. Alasan. Rozi. Hadir. Terus Yasin. Hadir Pak. Hadir. Kijaki Gedang Ageng. Pak, tadi pas saya panggil diajari punya jualan apa itu namanya? Jualan pisang. Oh, pisang. Ya Pak. Oh. Terus yang terakhir Sentolop. Nah, ini tadi juga masih ketiduran. Hah? Pas saya jemput tadi masih tidur Pak. Masih tidur? Ya. Ini jam berapa toh? Oh, sudah agak ya. Biasa Pak, itu anaknya emang suka tidur Pak. Oh, emang anaknya suka tidur. Iya Pak. Oh ya, saya baru ingat di kelas itu dia sering tidur. Iya. Bapak baru salam udah tidur kadang. Tidurnya malam-malam. Nah, terus pas bapak mau selesai pamit baru bangun. Kebiasaan itu anak itu. Oke, berarti ini dari total yang hadir cuma 3 ya? Iya Pak. Wis, gak apa. Kalian yang terbaik. Ya. Pada kesempatan kali ini bersama Bapak kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Di mana kita sudah pada bab hampir terakhir karena bentar lagi habis lebaran adalah UAS. Ini bab yang ke-13 kalau nggak salah. Ini Bapak sudah buatkan PowerPoint. Kita lihat terus. Sekarang eranya pakai pembelajaran kayak gini ya. Jadi kalau kita pakai buku, kadang buku kita kasih itu dibuat pakai tidur. Nggak dibaca. Kebanyakan buku malah dipinjemi dari perpustakaan malah dijual banyak-banyak ya. Makanya Bapak udah kita kasih kayak gini aja lah. Kita belajar kayak gini, oke? Oke. Slideshow. Oke. Bacanya apa? Toleransi dan kerukunan. Toleransi dan kerukunan. Pada bab ini kita akan belajar tentang toleransi dan kerukunan. Nah, pertanyaan mendasar, toleransi itu apa sih? Terus apa saja yang menjadi penghambat dalam bertoleransi? Terus pentingkah berperilaku toleransi dan bagaimana membangun sebuah kerukunan? Oke, next. Oke, kita belajar dulu pengertian toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan saling menghormati antar individu ataupun kelompok di dalam suatu masyarakat dengan segala perbedaan yang ada di masing-masing individu dan kelompok tersebut. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa toleransi ini adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Contoh dari individu, kita tentu bersepakat bahwa setiap individu itu berbeda.
bapak dengan teman-teman berbeda, teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lain berbeda, entah itu berbeda dalam hal fisik, warna kulit, warna rambut, terus tinggi badan, berat badan, dan sebagainya, itu tentu berbeda setiap anaknya. Nah, perbedaan ini kita jadikan alasan untuk bertoleransi ataupun untuk saling menghargai, tidak saling membeda-bedakan satu sama lain. Begitu juga dalam hal berkelompok. Mungkin kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu berbeda. Warga desa satu dengan warga desa yang lainnya tentu juga berbeda. Maka dari itu harus ada sikap toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati. Next. Nah, kayak gini contohnya. Ini bisa kita lihat yang gambar ini, perbedaan agama, di mana yang satu muslim, yang satunya non muslim, mampu hidup berdampingan, berbeda tapi bersama. Nah, beda kan nggak apa-apa, yang penting jangan membeda-bedakan. Terus ini anak kecil punya latar belakang yang berbeda. Jika kita lihat, yang satu kayak orang Eropa, terus yang satu orang Asia, yang satu muslim, yang satu non muslim, yang satu Asia, yang satu Eropa. Teman dalam perbedaan. Terus kita ke gambar yang selanjutnya, yang sana, itu menyimpulkan atau bisa kita artikan bahwa sikap saling menghargai dan saling menjaga, humanity. Apa sih humanity itu? Kemanusiaan, saling menjaga dan saling menghormati satu sama lain. Di situ kan kita lihat kayak ada orang tua, terus ada orang yang punya kebutuhan khusus di kursi roda itu, terus ada dan sebagainya. Ini sikap saling menjaga dan saling menghormati. Lanjut. Nah, prinsip toleransi. Kelihatan nggak? Kurang ya? Agak kurang ya. Bentar. Coba kita matikan dulu. Ini ya. Ini benar ya? Nanti kita ketemu lagi. Oke. Prinsip toleransi. Yang pertama, hidup menghormati dan jujur. Memahami dan mengakui diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak mementingkan diri sendiri dan orang lain atau golongan, berpikir positif dan percaya. Prinsip toleransi ini harus mampu dijaga oleh semua orang, bahwa hidup itu harus saling menghargai dan jujur. Harus juga saling memahami antara satu sama lain. Misalnya dalam satu kelas ini juga harus timbul sikap toleransi, artinya harus ada sikap saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Ya walaupun mungkin kita ada perasaan bahwa ada teman kita yang menjengkelkan, tapi bukan berarti menjadikan alasan kita untuk tidak berbuat baik kepada dia. Terus tidak ada paksaan, tidak mementingkan diri sendiri atau golongan, dan berpikir positif dan percaya. Jadi bertoleransi itu harus selalu berpikiran positif dan percaya. Terus selanjutnya fungsi toleransi. Yang pertama, menghindari perpecahan, mempererat hubungan antar manusia, meningkatkan rasa nasionalisme, dan meningkatkan ketakwaan. Fungsi toleransi yang pertama yaitu yang penting menghindari perpecahan. Dengan adanya toleransi ini diharapkan nggak ada namanya itu perpecahan, entah itu antar individu ataupun antar golongan. Yang kedua, mempererat hubungan antar manusia. Jadi antara manusia satu dengan yang lain harus saling mempererat hubungannya. Terus meningkatkan rasa nasionalisme. Ini sebagai kita bangsa Indonesia, tentu fungsi toleransi meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk menjaga negara keutuhan Republik Indonesia. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Dengan adanya perbedaan yang ada, kita akan menimbulkan sifat
bertoleransi yang akan meningkatkan ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjut, nah, indikator toleransi. Indikator itu merupakan satu rentetan poin penting dalam hal bertoleransi. Yang pertama, toleransi itu tujuannya kedamaian dan metode yang digunakan adalah toleransi. Jadi kalau kita mengharapkan suatu perdamaian, harus menggunakan cara toleransi. Yang kedua, toleransi menghargai individu dan perbedaan. Yang ketiga, benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Intoleransi itu merupakan lawan dari toleransi. Jadi kalau toleransi itu saling menghargai dan saling menghormati, intoleransi itu kebalikannya. Intoleransi itu nggak ada namanya saling menghargai dan menghormati. Dan benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Terus keempat, benih dari toleransi adalah cinta dan diakhiri dengan kasih sayang dan perhatian. Jadi kalau kita mau menumbuhkan namanya toleransi, yang paling pertama kita tumbuhkan adalah cinta, yang nantinya akan berakhir dengan kasih sayang dan perhatian. Lanjut, penghambat toleransi. Dalam hal bertoleransi kita akan menemui banyak sekali kendala dan hambatan. Yang paling penting, yang paling menonjol penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran diri. Itu baik individu maupun. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pentingnya toleransi. Kelihatan ya? Kata Oke, toleransi memungkinkan setiap orang hidup berdampingan dengan damai. Dengan kondisi di negara kita yang tidak beragam berbagai agama, dengan beragam budaya dan antar masyarakat, dengan hadirnya toleransi ini sebagai obat agar setiap orang mampu hidup berdampingan dengan damai. Dengan toleransi juga masyarakat dapat menjalani hidupnya dengan tenang, artinya tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan. Toleransi adalah dasar untuk menciptakan lingkungan yang damai. Tanpa toleransi, konflik dan perpecahan bisa terjadi. Dan keragaman yang cukup banyak di negara kita, jika tidak ada toleransi mungkin sudah banyak sekali perpecahan. Namun dengan kedewasaan sikap kita, dengan kedewasaan sikap masyarakat sekitar, mampu menghadirkan sifat toleransi sehingga perbedaan yang ada itu mampu dirawat dan dijaga dengan baik tanpa adanya perpecahan. Next, lanjut. Nah, bagaimana membangun kerukunan di tengah-tengah kita? Ini yang harus kita mampu wujudkan bersama. Utamanya itu sebenarnya saya dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Membangun kerukunan. Yang pertama, menjaga tali persaudaraan, menjaga hubungan antar sesama, terus menjaga persaudaraan antar teman, antar keluarga dan sebagainya. Terus saling menghormati dan menghargai. Jadi antara kita satu sama yang lain itu saling menghargai dan menghormati. Saling percaya dan menjauhkan diri dari rasa curiga. Jadi kalau bisa itu kita harus menjauhkan diri kita dari namanya sikap curiga, saling mencurigai. Itu curiga itu kalau di agama Islam sering kita katakan itu suuzon, prasangka buruk. Kita harus bisa menjauhkan prasangka buruk kita terhadap orang lain. Nah, thanks for watching. Sudah selesai materi kita. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, Bapak harapkan apa yang Bapak tampilkan, apa yang Bapak sampaikan mampu diterima dengan baik oleh teman-teman, serta yang menjadi poin penting mampu diamalkan, mampu dilaksanakan, utamanya untuk Bapak dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu pelajaran kita pada malam hari ini. Bila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Mungkin berdoa dulu. Berdoa mulai.
doa selesai. Oke, dari Bapak sekian ya. Habis ini langsung pulang. Jangan kemana-mana, soalnya ini kelas malam. Kalau pagi ya jangan kemana-mana. Kalau pokoknya harus pulang sekolah ya langsung pulang. Oke. Dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.